Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arjun Ali dari kelas PAI 6C. Kali ini kita bertemu lagi dalam channel YouTube. Kali ini saya akan memaparkan materi kelas 9 mata pelajaran fikih semester ganjil Madrasah Sanawiyah. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang berkurban. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini yaitu siswa dapat menjabarkan hingga menyimpulkan hukum dan tata cara berkurban, dan agar supaya dapat mengenal cara berkurban dengan baik dan benar, sehingga dapat mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkurban. Apakah ada yang mengetahui apa itu kurban? Untuk adik-adik, kurban berasal dari bahasa Arab yaitu koroba, yang artinya dekat atau mendekat atau mendekatkan. Sedangkan menurut istilah, kurban artinya menyembelih binatang ternak yang telah memenuhi syarat pada hari yang ditentukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di slide selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang waktu pelaksanaan kurban, syarat-syarat, dan tata cara. Langsung saja kita lanjut ke slide berikutnya. Sejarah turunnya perintah kurban. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat awal mula turunnya perintah kurban. Penyembelihan binatang kurban ini terkait erat dengan sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan perintah untuk menyembelih putra yang sangat dia cintai, yaitu Ismail alaihissalam. Perintah itu diterimanya lewat mimpi pada malam ke-8 bulan Zulhijjah, dan tentunya pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam tentu merasa bimbang, merasa gelisah karena harus menyembelih anak kesayangannya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ayah siapa yang tega untuk menyembelih anaknya sendiri? Tapi Nabi Ibrahim berusaha meyakinkan kepada diri sendirinya, karena ini sudah menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhannya yang tentu sangat ia cintai. Singkat cerita, sampai di hari ke-10 Nabi Ibrahim memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu Nabi Ibrahim benar-benar meyakinkan dirinya untuk menjalankan perintah Allah dengan ikhlas, dengan tabah dan berkorban demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba di waktu penyembelihan, ketika hendak menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, tiba-tiba Allah menggantikannya dengan seekor domba. Dan pada saat itulah turunnya perintah berkurban. Hukum kurban. Ada dua versi dalam hukum berkurban ini. Yang pertama yaitu menurut Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi, menyembelih binatang kurban itu hukumnya wajib, yang berlaku bagi setiap tahun bagi orang yang bermukim tetap pada sebuah tempat tinggal. Jadi menurut Imam Hanafi, hukum berkurban itu wajib bagi yang bermukim. Yang kedua yaitu menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali atau jumhur ulama, bahwa melaksanakan ibadah kurban hukumnya yaitu
bukan wajib tapi sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah muakkad yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Waktu penyembelian binatang kurban. Waktu penyembelian binatang kurban biasanya dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Waktunya biasanya setelah sholat Idul Adha sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Itu syarat binatang kurban. Yang pertama yaitu domba atau kambing yang telah berumur 1 tahun atau lebih atau telah berganti gigi yang disebut dengan musinah. Yang kedua yaitu jaza'ah. Yang ketiga yaitu sapi atau kerbau telah berumur 2 tahun atau telah berganti gigi. Yang keempat yaitu tidak boleh cacat sedikit pun. Bagaimana kalau hewan tersebut matanya buta sebelah dan atau sebelum hari H penyembeliannya hewan itu tiba-tiba pincang? Tentunya tidak diperbolehkan menyembelih binatang yang cacat, dan jika tetap dipaksakan tentu berkurbannya itu sia-sia dan tidak sah. Lanjut untuk selanjutnya yaitu ketentuan jumlah binatang kurban. Jumlah binatang kurban berdasarkan ketentuannya sebagaimana pembayaran dam dalam ibadah haji, yaitu seekor kambing berlaku untuk 1 orang, sedangkan seekor sapi atau unta berlaku untuk 7 orang. Hal-hal yang disunahkan dalam berkurban. Yang pertama yaitu membaca sholawat Nabi, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua yaitu membaca takbir seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan selanjutnya. Yang ketiga yaitu disembelih sendiri oleh orang yang berkorban. Maksudnya orang yang berkorban itu menyembelih binatang yang akan dikorbankannya itu sendiri. Bagaimana jika orang itu tidak sanggup untuk menyembelih binatang kurban tersebut? Tentu nanti akan diwakilkan kepada orang yang akan menyembelih dan hukumnya tidak apa-apa dan diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan kesunahan dalam berkurban. Yang selanjutnya yaitu menyembelih dengan membaca doa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.